Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono yang saya hormati, Oh, jumpa lagi dengan saya. Pagi hari ini mohon maaf saya oh. mengganggu. Gimana gimana Pak Mul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. gimana kabar Ya, sehat Pak Tatang? alhamdulillah. Iya, Saya lihat Pak Mul juga ah, sehat sekali. ah, Jadi ini Pak Mul, ya, dalam ah, bincang pagi hari ini ah, saya ingin, hmm, pencerahan dari Bapak selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. ya, Di sana dalam pasal 4, di lingkungan ya, pengendalian itu hmm, ada amanah kepada pemerintah, kepada pimpinan instansi pemerintah yang wajib ya, menciptakan dan memelihara lingkungan ya, pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan seterusnya. Di situ ada 8 item. Nah, untuk itu, saya kira Pak Mulyono ya. selaku sekretaris daerah bisa memberikan kepada kami wawasan tentang amanah ini bagaimana diterapkannya di dalam, pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya persilakan Pak Mul. Terima kasih Pak Bambang Sunario. Jadi eh, kalau bicara tentang lingkungan pengendalian, itu merupakan unsur yang pertama dari SPIP. Ya, di situ unsur yang pertama di dalamnya itu ada beberapa unsur lagi, yaitu bahwa pimpinan suatu instansi diwajibkan untuk memelihara lingkungan pengendalian. Ya, jadi yang pertama itu penegakan integritas dan etika. Ya, kalau kita tidak membumi, kita susah. Pimpinan adalah saya, gitu. Anggap pimpinan saya orang adalah pemimpin, ya. Nah, tentunya kalau menjadi pemimpin, kita harus bisa memberi contoh, ya, memberi contoh. Kemudian di situ tentunya seorang pemimpin punya integritas, ya, punya integritas. Tentunya juga harus berpegang pada aturan perilaku. Artinya itulah pemimpin, sehingga saya bisa seperti ini karena saya pegang itu masalah integritas dan etika, ya. Kalau itu tentunya bahwa kita juga kita menteladani kita. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa disiplin seperti itu, ya. Itu tentunya terkait dengan masalah integritas dan etika. Terus yang kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan kompetensi orang pimpinan instansi atau kepala dinas atau kepala daerah itu harus punya komitmen terhadap kompetensi. Tentunya kita harus tahu dulu kegiatan itu apa. Kemudian kompetensi yang diperlukan untuk kegiatan itu adalah seperti apa. Jadi harus ada standar kompetensi. Nah, ini harus diikuti. Karena kalau suatu organisasi perhatikan kompetensi, ini organisasi ini menjadi tidak apa yang harus dilakukan, kompetensi apa yang diperlukan itu tidak bisa terpenuhi. Untuk itu makanya suatu organisasi harus mempunyai komitmen terhadap kompetensi. Kemudian seorang pimpinan, disederhanakan aja, seperti saya, seorang pemimpinan, saya harus bisa menciptakan situasi yang kondusif, ya. Situasi kondusif itu juga istilahnya semua berdasarkan kinerja. Jadi seorang pemimpin tidak bisa hanya asal suka ini sama anak buah, ya, tanpa dasar yang objektif. Ya, itu adalah bentuk kinerja. Jadi saya suka sama si A karena dia memang kinerjanya bagus. Bukan saya suka sama si A karena ada hubungan kedekatan, itu nggak boleh seperti itu. Itulah lingkungan pengendalian yang kondusif yang diharapkan seperti itu. Kemudian organisasi sendiri itu strukturnya juga harus sesuai, right sizing, artinya ukurannya sesuai gitu ya. Nah, tapi yang terjadi di kita ini sekarang ini kan kadang-kadang ya karena tadi tidak objektif, tidak ada istilahnya standar-standar yang diacu, sehingga yang penting ada orang gawe mau pindah ke tempat organisasi kita terima. Banyak-banyak orang kita tidak orang
Nah, ini harus disesuaikan. Apalagi kalau tingkat level pimpinan ini juga harus tidak terlalu banyak pimpinan, tapi ada orang yang bisa memimpin, itu yang kita harapkan gitu. Dan kemudian orangnya juga tidak terlalu banyak, tapi semua bisa dimanfaatkan kerjaannya. Terus kemudian untuk kendalian bagian dari itu pendelegasian wewenang. Jadi pendelegasian wewenang ini juga harus tepat. Kita terjadi sering kita alami sendiri. Contohnya aja, surat dari luar masuk, kemudian kita sudah diskusi ke kita. Seharusnya kita bisa, ini perlu saya di bawah ini atau saya handle, saya kerjakan. Tapi tidak. Mulai dari pimpinan, kepala daerah, kemudian kepada kepala biro atau kepala dinas, kemudian kepala dinas kepada kepala bidangnya kepada eselon 4-nya, kemudian eselon 4-nya kepada stafnya kepada PHL. Akhirnya pendelegasian ini semua pekerjaan, artinya hal-hal semua itu dilakukan oleh pegawai harian. Ini yang salah. Harusnya kan diambil pendelegasiannya itu dipisah-pisah. Oh cukup saya kerjakan, kemudian saya koordinir, saya jadikan suatu produk, tapi tidak perlu diteruskan ke bawah. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini kan tidak ada seperti itu. Langsung dari atas terus sampai PHL. Jadi bekerja itu hanya PHL. Ini tidak sehat. Artinya pendelegasian yang tidak sehat. Jadi tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Terus yang berikutnya lagi dengan penyusunan kebijakan. Kita sering lupa bahwa di dalam lingkungan kerja kita itu dan pengembangan SDM kadang-kadang. Padahal SDM ini sangat penting memegang peranan. Jadi harusnya mulai dari awal SDM itu sudah harus ada perencanaan, kurikulumnya, kemudian jenjangnya, terus kemudian istilahnya kalau ada istilahnya yang salah ya punishment juga tapi yang dilakukan itu. Jadi yang ada kadang-kadang ya sudah seperti biasa aja terkait dengan masalah SDM ini ya seperti itu. Jadi yang disuka diperhatikan pendidikannya suruh diklat lagi. Tapi ada yang lain tidak pernah diperhatikan diklatnya. Diklat juga itu merupakan bagian dari pengembangan SDM dan itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian di dalam lingkungan pengendalian ini juga ada bagian yang namanya aparat pengawasan internal. Ini juga harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat. Karena untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi ini, oleh anggotanya, kemudian ini semua sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian efektif dan efisien. Ini dikawal oleh APIP-nya. Kalau APIP-nya tidak mengawal itu, akhirnya yang sering terjadi kebobolan. Gitu. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya bisa dicegah, tapi dibiarkan saja. Ini yang terjadi. Kemudian yang ke-8 ya, terakhir itu kan terkait dengan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Kita tidak, suatu organisasi tidak bisa hanya bekerja secara kedal saja, tapi kita juga harus istilahnya ada berhubungan dengan pihak lain. Hanya aja kalau di pemerintah provinsi, ya tentunya ada di sini kan ada kejaksaan, ada kepolisian, ada BPKP, ada BPK, itu semua harus terjadi hubungan yang baik dalam harmonis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena tanpa hubungan yang baik ini antar ini lembaga kita tidak menjadi bagus, tapi malah jadi tidak bagus, kontraproduktif dengan instansi-instansi lain. Nah, seperti itulah artinya kita menyederhanakan. Sebenarnya kalau kita kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau dibilang pimpinan instansi pemerintah itu kalau nanti kita membayangkannya luas sekali, bahkan dibilang pimpinan adalah saya, gitu. Saya masing-masing orang. Saya mungkin sekda, saya mungkin kepala dinas, saya mungkin kepala bidang, ya. Nah seperti itulah mulai dari integritas tadi sampai dengan hubungan dengan instansi itu jangan
diperlebar, bisa disederhanakan, orang gampang menyernanya gitu, dicerna itu gampang. Kadang-kadang saya sendiri waktu saya di BPKP juga gitu, mempelajari SPIP ini, khususnya untuk pengendalian lingkungan ini kalau kita bayangkan yang istilahnya yang ideal itu kita bingung yang mana gitu. Tapi seperti kita ada yang ada pada diri kita. Ya, jadi seperti itulah barangkali Pak Bambang, artinya yang bisa saya sampaikan terkait dengan lingkungan pengendalian bagian dari unsur pengendalian SPIP. Ya. Terima kasih Pak Bambang.